Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak gini, sebelum kita bahas tarot nih, kita bahas dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang what do you need to release. Apa yang perlu kamu rilis atau kamu lepaskan. Dan aku dapat tema gini, mungkin salah satu hal yang perlu kamu lepaskan adalah cara berpikir tertentu, cara hidup tertentu yang membuat kamu pertama nggak bisa melihat perspektif lain, tidak mau menerima input orang lain, terlalu arogan atau sombong gitu merasa pendapat gue, pemikiran gue paling benar itu yang pertama. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Kadang itu perlu, kadang itu bagus. Tapi ketika kita kayak pakai kacamata kuda gitu, ada hal-hal yang mungkin lolos dari pandangan kita. Itu yang pertama ya, cara berpikir tertentu atau cara hidup tertentu. Terus juga um, mungkin melepaskan hal-hal tertentu gitu yang tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu, tentang hal-hal tertentu yang udah tempatnya di belakang. Itu yang berikutnya. Lalu sesuatu hal atau hubungan atau situasi yang mungkin terasa stagnan. Terasa stagnan pun mungkin kamu tahu, mungkin kamu nggak tahu. Misal gini, kamu tahu tapi gue nggak tahu nih gimana caranya mengurai stagnansi ini atau keluar dari situasi ini, atau kamu tahu ini stagnan, ini udah nggak baik buat kamu, tapi karena udah terbiasa, udah familiar gitu, kamu nggak mau kayak melakukan sesuatu dengan hal itu gitu loh. Nah, karena sebagai fixed sign, aku selalu bilangnya fixed sign itu agak agak keras kepala, agak lebih sulit atau resisten untuk berubah atau keluar dari zona nyaman, atau sesuatu yang udah berlangsung lama itu walaupun udah nggak baik sulit untuk keluar atau dilepaskan. Nah itu fixed sign itu Aquarius, Leo, Taurus, sama Scorpio gitu ya. Ada sisi positifnya tapi sisi negatifnya itu tadi gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama ini, oracle. Tema kamu adalah Eight of Swords gitu. Eight of Swords itu seperti terjebak, seperti terpenjara, seperti buntu gitu. Tapi kebuntuan itu sebenarnya nggak ada. Jadi kayak karena matanya ketutup dan seperti terikat gitu, padahal ikatannya nggak kencang, dia bisa lepasin ikatannya dan lepasin penutup matanya, dia bisa lihat kalau dia nggak terpenjara, dia nggak stagnan, dia bisa lari, dia bisa bergerak gitu. Mungkin itu tadi aku bilang ada hal-hal yang menghalangi pandangan kamu, cara berpikir tertentu, cara hidup tertentu yang sebenarnya itu bisa jadi menutup jalan buat kamu gitu untuk melihat dari angle lain, untuk melihat misalnya menerima input dari orang lain atau melakukan hal yang berbeda. Itu ya, dan lihat di sini ada tema yang berulang dan itu hal itu perlu berakhir gitu. Lihat, ini yang pertama, Eight of Swords-nya dikonfirmasi sama Ten of Swords. Lalu yang di agak tengah itu ada Ten of Swords dikonfirmasi sama Eight of Swords. Aku bisa mengerti memang sebagian dari kamu sekitaran nonton reading ini memang sedang menghadapi suatu hal yang mungkin challenging, yang mungkin bikin kamu cemas, bikin kamu kayak banyak pikiran, memang sebagian seperti itu. Tapi sebagian lagi tema yang tadi sudah aku sebutin di awal ya. Terus nih kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama community. Community itu bisa jadi gini, orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang kamu kayak banyak menghabiskan waktu sama mereka. Ini bisa jadi suatu hal yang tricky karena bisa jadi ya ada ketidaksinergian gitu. Karena orang-orang di sekitar kita bisa jadi kamu mungkin tidak cocok vibe-nya, atau seiring berjalannya waktu kayak udah beda frekuensi, atau di momen ini kayak uh, bantuan yang kamu butuhkan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar kamu. Cuman masalahnya apakah kamu mau melihat itu yang pertama. Apakah kamu meminta tolong, atau ketika sudah datang pun apakah kamu mungkin gengsi, mungkin arogan, mungkin berpikir bahwa gue bisa sendiri. Itu ya, karena kartu oracle yang di ujung tuh leg up itu berbicara bantuan gitu, bantuan ya, bantuan mungkin dari orang terdekat, mungkin datang dengan cara yang kamu nggak duga. Cuman itu tadi masalahnya, kamu mau membuka hati, membuka diri. Oh, gue manusia, ada momennya dimana gue terbatas dan gue butuh dibantu. Itu yang pertama. Lalu di momen ini kayak kamu bisa berekspansi lebih lanjut gitu, terbang lebih tinggi ketika ada orang-orang juga yang support kamu. Itu ya, ada momen tertentu di mana berjalan sendiri itu nggak cukup. Oke. Nah, ini sebuah tema yang sangat signifikan juga buat kamu karena kayak dua oracle ini temanya nyambung gitu loh. Ada keterhubungan orang-orang di sekitar kamu.
pertama sebuah reminder untuk melihat apakah orang-orang ini masih bersinergi sama kamu, atau justru skenario berikutnya adalah bantuan yang kamu butuhkan, perspektif lain, bantuan bantuan mungkin emosional, bantuan finansial, atau bantuan ide-ide gitu. Datang bisa jadi dari orang-orang terdekat kamu atau dengan cara yang tidak terduga. Terus, nah karena di sini tema ada challenging, ada anxiety, ada kayak suatu problem yang signifikan. Ini ada breathe, kayak bernafas gitu, pelan-pelan, tarik nafas sejenak. Kalau misalnya dalam suatu kondisi yang challenging, pikiran kita chaotic gitu kan, kita nggak bisa melihat dengan jernih. Nah itu momen kayak kita tarik nafas, menenangkan diri. Justru ketika kita lebih tenang, nah pikiran lebih jernih, baru mulai kelihatan kan. Tapi ketika kita semakin kusut, semakin dipikirin, kita nggak tidur, nah kejernihan berpikir kita pun semakin lama semakin menurun gitu. Kita maunya dapat solusi malah tambah kusut, seperti itu ya. Jadi ini sebuah reminder juga untuk kamu slowing down, untuk kamu kayak tarik nafas jenak, untuk kamu kayak ngasih ruang untuk diri kamu kayak recharge dulu gitu, kayak tarik nafas dulu gitu, biar pikiran kamu juga jernih. Karena tadi ini ada beberapa tema dalam reading kamu ya. Oke, yang berikutnya, ketika kamu bisa keluar dari segala macam kekeosan ini, kekusutan ini, terus juga kamu udah mulai punya perspektif yang berbeda, udah bisa melihat dari angle yang berbeda, kayak posisi blessingnya adalah di King of Swords, Four of Pentacles dikonfirmasi sama King of Swords, itu jadi fondasi kamu gitu. Kamu bisa jadi punya influence, punya pemikiran, karena apa? Kamu sudah melewati banyak hal di mana kamu melewati banyak proses sword. Sword itu berbicara, ini pertama, tema yang berat-berat itu kalau ditarot ada di sword. Lalu yang berikutnya, sword itu berhubungan dengan aktivitas mental, berhubungan dengan pemikiran, berhubungan dengan kejernihan berpikir, kecerdasan komunikasi juga bisa gitu ya. Jadi kamu sedang membangun fondasi untuk elemen sword kamu, dan kamu ketika berhasil ngelewatin itu semua di fase tertinggi sword gitu. Jadi King of Sword itu adalah sosok pemimpin, sosok orang yang pemikirannya pemikirannya berkualitas gitu, dan bahkan bisa menjadi role model atau dimintain pendapat orang, kayak kualitas pemikirannya itu dibayar mahal, contohnya seperti itu. Terus juga dia tahu kapan ngekat sesuatu, berpikir cepat ketika ada sesuatu hal yang butuh proses berpikir cepat, dia udah sampai di titik itu ya, itu King of Swords. Dan kamu kalau bisa ngelewatin itu semua, kamu sedang membangun fondasi untuk jadi King of Swords, gak terbatas kamu laki-laki atau perempuan gitu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah kayak gimana gue jadi King of Swords, emang gue punya kualitas apa gitu ya. Five of Pentacles jadi tantangannya gitu. Kayaknya hidup gue begini aja, kayak tantangan gue begini aja. Tadi balik lagi, perspektif, kacamata kuda, melihat dari angle yang berbeda gitu. Kalau kamu melihat diri kamu terbatas, nggak bisa, nggak punya kapasitas, nggak bisa keluar, kayak masalah kamu terlalu berat, itu kayak jadi self-fulfilling prophecy gitu. Tapi kalau kamu punya kacamata gini, kalau kamu kacamata udah kamu dilepasin, kamu bisa melihat dari semua sisi itu, kamu bisa melihat lebih luas, kamu akan punya dialog yang berbeda seperti itu ya. Oh gue bisa kok, oh gue bisa ngelewatin ini, oh gue bisa mengupgrade diri gue bisa sampai di titik King of Swords, seperti itu ya. Oke, ini tadi aku udah bilang ya, ada 2 kartu berulang, memang sebagian lagi ada sesuatu yang challenging di hidupnya, bisa dipahamin, tapi ingat tadi aku bilang slowing down, tarik nafas dulu, kasih momen untuk kamu, gimana caranya kamu bisa tenang dulu gitu, di kepala itu tenang dulu, entahlah itu kamu punya waktu istirahat yang cukup, dengerin musik-musik yang relaksasi, atau kamu kayak beneran menjauhi itu dulu semua gitu, keriuhan itu. Oke, nah ini yang menarik. Page of Wands itu di dasar deck itu kan energi petualangan gitu ya, melihat dunia dengan optimis, dengan semangat. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya suatu masalah gitu, tantangan, kita bisa melihat itu sebagai beban, atau kita bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh. Balik lagi, itu masalah perspektif gitu. Kalau Page of Wands itu melihat tantangan sebagai kayak ibaratnya permainan gitu, itu akan membawa dia kayak menantang dirinya untuk oh gue bisa, going to the next level, oh gue bisa ngeliatin ini, yang berikutnya apa, seperti itu ya. Oke, nah ini ada sesuatu yang menarik di sini. In general tidak ada tema tentang hubungan romantis gitu, tapi ini untuk sebagian dari kamu yang
kayak lagi nyaman dengan diri kamu, lagi nggak mikirin hubungan romantis di situ, justru datang itu ya di saat yang tidak kamu duga. Nah, selebihnya terserah kamu gitu. Yang penting sudah dikasih intro. Ya, berikutnya bisa jadi juga kayak di momen kamu kayak menikmati apa ya, momen single kamu atau menikmati waktu dengan diri kamu sendiri. Di situ kamu jadi kayak punya banyak inspirasi, punya banyak ide kreatif, dan selebihnya balik lagi terserah kamu itu ide mau diapain, dijadikan sebuah karya, sebuah tulisan, sebuah outputnya tuh bisa macem-macem. Cuman balik lagi gitu, kamu tipe orang yang kayak segala sesuatu itu harus praktikal, atau ada momen dimana kamu tahu gitu, kadang-kadang ngikutin hati gue kayaknya itu bagian dari sebuah petualangan deh, kayak melakukan sesuatu hal yang berbeda. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.